Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 974. Oda Sensei memang mengemas cerita One Piece begitu luar biasa. 3 misteri Wano diungkap secara berturut-turut. Mulai dari One Piece chapter 972 yang mengungkap bagaimana kematian Oden yang sebenarnya karena sebuah pengkhianatan dalam eksekusi, dan Oden mati seperti Roger, yaitu dalam keadaan tersenyum. Kemudian, di One Piece chapter 973, Oda Sensei kembali membuat heboh para fan One Piece dunia dengan terungkapnya jika Denjiro selama ini menyamar menjadi Kyoshiro. Dan yang masih hangat saat ini yaitu di One Piece chapter 974, sosok pengkhianat yang telah menghancurkan harapan Oden dahulu dan juga hampir menghilangkan harapan Kinemon beserta Akazainen untuk menuju Konigashima. Dialah Kanjuro. Nah, bagaimana keseruan One Piece chapter 974? Mari kita bahas bersama-sama. Cover story kali ini memperlihatkan bagaimana usaha Gotti yang begitu nekat untuk menyelamatkan Chiffon yang ditangkap oleh Angkatan Laut. Jika pada cover story chapter lalu memperlihatkan Gotti yang menembak kapal Angkatan Laut yang sedang parkir, dan sekarang dia berhasil membawa lari Chiffon walaupun Gotti terluka parah. Namun dia terlihat bahagia mampu menyelamatkan majikannya. Dan prediksi kami di chapter mendatang, bagaimana Gotti akan mencari BG untuk bersembunyi dari Angkatan Laut yang tentu saja akan kembali memburu mereka. Di awal One Piece chapter 974 masih sedikit memperlihatkan flashback Kyoshiro sebelum menjalani sandiwara di depan Orochi. Kyoshiro yang sudah khawatir dengan Orochi yang semakin hari semakin tergila-gila dengan Komurasaki. Tentu hal ini sangat membahayakan karena bisa saja sewaktu-waktu identitas asli Komurasaki akan terbongkar. Oleh karena itu, Kyoshiro meminta Komurasaki memasukkan darah palsu dalam kimononya. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka sandiwara pembunuhan akan mereka jalani. Dengan cara itu, tentu hubungan Komurasaki dan Orochi akan hilang selamanya. Hingga Hiyori tak perlu menjalankan sandiwara yang melelahkan ini, karena sebentar lagi ramalan dari Toki akan segera terwujud. Nah, akting Kyoshiro dan Komurasaki di depan Orochi tidak kalah hebat dengan apa yang dilakukan Kanjuro selama ini. Dalam panel ini memperlihatkan Orochi yang sedang berdiskusi dengan Kaido. Orochi mulai mempercayai jika ramalan Toki memang benar-benar ada. Hal itu dibuktikan dengan surat yang diberikan Kanjuro kepada Orochi. Jika dia saat ini berada tepat di puing-puing kastil Oden. Mengetahui kebenaran ini membuat Orochi sampai gemetaran. Kaido yang mendengar informasi ini sempat tidak percaya dan merasa jika Orochi sedang dipermainkan oleh seseorang karena rasa takutnya yang berlebihan kepada ramalan Toki. Orochi langsung membantahnya dan memperlihatkan surat yang dikirim Kanjuro kepada Kaido. Dari situ, Kaido mulai percaya dan meminta mereka yang melintasi waktu tidak dibunuh karena Kaido ingin menanyakan sesuatu kepada mereka. Masa kecil Kanjuro merupakan seorang aktor teater bersama dengan keluarganya dan mereka mencari nafkah di sana. Namun saat Kanjuro bersama dengan keluarganya sedang tampil di panggung, secara tiba-tiba orang tua Kanjuro dibunuh oleh samurai Wano. Pembunuhan ini dilakukan karena keluarga Kanjuro merupakan klan Kurozumi, klan yang harus dimusnahkan dari negeri Wano saat itu. Sejak kejadian itulah Kanjuro kehilangan emosi dan hatinya. Dan itulah sebabnya kenapa Kanjuro menghadap kepada Orochi untuk menjalankan kerjasama demi membalaskan kejahatan klan yang menghabisi keluarganya. Dari situlah Kanjuro mulai berakting menjadi pengikut Oden. Dan Orochi memberikan kekuatan buah iblis kepadanya yang memungkinkan Kanjuro dengan mudah memberikan informasi kepada Orochi. Tak hanya itu saja, Kanjuro yang sudah kehilangan hati dan emosi bersiap mati dalam sandiwara itu. Karena selama ini dia mencari tempat untuk mati. Panel selanjutnya akhirnya kembali ke masa kini.
20 tahun sejak kematian Oden. Para Akazanen telah berjuang sekuat tenaga demi mewujudkan mimpi Oden membuat negeri Wano menjadi negeri yang terbuka. Mulai dari melintasi waktu 20 tahun ke masa depan, hingga terus mendedikasikan jiwa dan raga mereka untuk mengumpulkan aliansi sebanyak mungkin demi mengalahkan Kaido dan Orochi. Berkat kerja keras itu, mereka akhirnya berhasil mengumpulkan 4.200 pasukan, beserta senjata dan kapalnya. Saat ini, mereka telah bersiap menyerang ke Onigashima untuk mengalahkan Kaido dan Orochi. Namun, bagi Akazanen, semua mimpi itu sangat susah untuk diwujudkan, karena para aliansi beserta kapalnya tak kunjung datang. Di pelabuhan yang dijanjikan, terlihat para Akazanen meminta agar Momonosuke mengizinkan mereka berlayar menuju ke Onigashima menggunakan sampan. Walaupun hanya bersembilan, mereka tetap nekat untuk pergi ke sana, karena bagi Akazanen tak ada harapan menunggu aliansi yang tak kunjung muncul di saat ini. Akhirnya, Akazanen tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Onigashima menggunakan sampan. Dalam perjalanannya, Kinemon berusaha menyemangati Momonosuke agar tak putus asa, karena inilah harapan terakhir mereka mengalahkan Kaido. Dari sinilah Kinemon mulai mengungkapkan jika selama ini ada yang janggal. Setiap strategi yang mereka buat selalu gagal, dan Kinemon merasa ada pengkhianat di antara mereka. Dan itu benar adanya. Sesaat setelah itu, Kanjuro mulai mengakui jika dialah pengkhianat selama ini dan dia berasal dari klan Kurozumi. Tanpa basa-basi lagi, Kinemon yang emosi langsung menembas Kanjuro. Tapi sayangnya, itu hanya cloningnya saja. Sedangkan Kanjuro asli masih berada di pelabuhan dan menangkap Momonosuke yang sebelumnya bersama dengan Shinobu. Kemana perginya Shinobu? Menurut pendapat kami, sepertinya Shinobu berhasil dilumpuhkan oleh Kanjuro saat itu, hingga hanya terlihat Momonosuke saja di sana. Nah, Kanjuro juga mengecoh semua orang di sana jika dia jelek dalam melukis, padahal dia sangatlah pandai dalam melukis, hingga tak ada yang sadar jika yang bersama mereka adalah Kanjuro palsu. Dari sini kami rasa perselisihan atau kesalahpahaman Inuarashi dan Nekomamushi benar-benar terakhir. Sebab sebelumnya mereka bertarung karena saling menuduh jika mereka adalah pengkhianatnya. Di saat perseteruan ini terjadi dan melibatkan anak buah Kaido di lautan yang hendak menghancurkan sampan yang dinaiki oleh Akazanen, secara tiba-tiba Kid muncul dengan kapal tengkorak ikannya, langsung menyerang kapal anak buah Kaido, diikuti dengan Luffy dengan Tonsan Saninya dan juga Law dengan kapal selamnya. Bagi Luffy, masa bodoh dengan strategi yang dibuat Kinemon, karena selama ini strategi yang dibuat Law juga selalu kacau. Namun, pada akhirnya mereka meraih kemenangan. Begitu juga dengan kejadian di Wano Kuni. Walaupun misi penyerangan sudah diketahui lawan, namun tetap saja Luffy akan menghadapi Kaido apapun yang terjadi. Dan di akhir chapter kali ini memperlihatkan semangat para Akazanen sudah kembali dan semakin optimis untuk perang melawan Kaido. Semoga saja di One Piece chapter 974 ini sebagai pertanda dari Oda Sensei jika perang besar Wano memang benar-benar akan dimulai. Karena para fan One Piece dunia sudah menantikan perang ini sejak lama yang digembor-gemborkan akan menjadi perang terdahsyat. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Salam nakama.